Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Pada video kali ini, gua akan ngebahas salah satu aset digital yang udah terbukti sangat ampuh dalam memberikan profit kepada banyak orang di seluruh dunia selama puluhan tahun. Dan berdasarkan sejarah, setiap orang yang udah pernah membeli dan menyimpan aset ini dari satu dekade terakhir, itu udah bisa dipastikan sangat untung banget saat ini. Nah, buat kalian yang penasaran aset itu apa, jadi aset tersebut adalah Bitcoin. Mungkin udah banyak dari kalian yang sering mendengar tentang Bitcoin sebelumnya. Tapi pada faktanya, hingga detik ini, mayoritas orang, khususnya di Indonesia sendiri, masih banyak yang belum tahu sebenarnya Bitcoin ini tuh apa sih? Dan apa dampaknya buat kita? Serta bagaimana cara kerja Bitcoin ini sehingga si Bitcoin ini bisa memberikan dampak finansial kepada para pemiliknya. Nah, just info buat kalian, di era modern saat ini, Bitcoin digadang-gadang akan menjadi suatu aset digital yang akan bisa digunakan sebagai alternatif pembayaran di masa depan, yang kemungkinan besar akan bisa menggantikan peran uang fiat sebagai pembayaran utama secara global. Dan hal ini juga udah mulai terlihat sekarang ya, yang dimana beberapa negara, misalnya seperti El Salvador, yang saat ini sudah mensahkan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di negaranya. Nah, meskipun dunia lebih sering mengenal Bitcoin sebagai aset digital yang bisa berfungsi sebagai alat pembayaran seperti halnya uang fiat, tapi karakter Bitcoin sendiri sangat bertolak belakang dengan uang fiat yang kita kenal. Yang dimana, kalau uang fiat seperti halnya rupiah, itu pasti akan mengalami yang namanya inflasi. Nah, inflasi sendiri sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik kalau misalkan bisa dikontrol. Tapi di satu sisi, inflasi bisa menyebabkan nilai mata uang kita terdelusi kalau misalkan tingkat inflasinya nggak mampu dikontrol. Yang dimana tentu aja ini bisa menyebabkan nilai mata uang tersebut semakin lama akan semakin nggak berarti. Sebagai contoh, 20 tahun yang lalu, kalau kita punya uang 1 miliar, itu mungkin si uang 1 miliar tersebut bisa kita pergunakan untuk membeli satu unit rumah yang lumayan mewah di daerah perkotaan. Nah, tapi sekarang, kalau misalkan kita punya uang 1 miliar, bisa dikatakan uang tersebut itu hanya cukup untuk membeli rumah standar yang biasa-biasa aja di daerah pinggiran kota. Nah, hal ini bisa terjadi karena tingkat inflasi secara konsisten terus menggerus nilai uang tersebut selama bertahun-tahun. Nah, berbeda dengan Bitcoin, Bitcoin adalah suatu aset yang kebal dari inflasi. Bahkan, performa Bitcoin dalam beberapa dekade terakhir itu cenderung lebih dominan jika dibandingkan dengan mata uang fiat. Dari data ini aja, kita bisa lihat performa Bitcoin dalam beberapa dekade terakhir itu nilainya selalu naik terhadap dolar. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan performa uang fiat seperti rupiah yang nilainya justru terus merosot dari tahun ke tahun terhadap dolar. Yang dimana dari data ini aja kita bisa lihat semakin lama kita menyimpan Bitcoin, uang yang kita miliki itu secara nggak langsung akan terus bertumbuh dengan sendirinya seiring dengan kenaikan harga Bitcoin tersebut. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita menyimpan uang fiat seperti rupiah, itu uang kita nilai ataupun powernya malah akan semakin berkurang setiap tahunnya karena terus digerus oleh yang namanya inflasi. Jadi sederhananya, dengan menyimpan Bitcoin, ini kita bukan hanya bisa mempertahankan kekayaan kita, tapi juga sekaligus bisa membuat kekayaan kita ini terus bertumbuh. Karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, harga Bitcoin ini selalu naik setiap dekadenya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bitcoin begitu kuat dan sangat kebal terhadap inflasi sehingga harganya selalu naik? Nah, yang pertama, yang membuat Bitcoin sangat powerful itu adalah karena supply Bitcoin ini terbatas. Berbeda dengan uang fiat yang bisa dicetak kapanpun oleh bank, Bitcoin ini memiliki total supply yang terbatas, yaitu hanya sebanyak 21 juta koin yang nggak akan mungkin bisa bertambah lagi. Nah, kemudian yang kedua, peminat Bitcoin di seluruh dunia dari tahun ke tahun ini semakin banyak. Bahkan saat ini aja, Bitcoin udah menjadi suatu aset investasi legit yang secara resmi legal diperdagangkan ETF-nya di berbagai negara besar seperti Amerika, Kanada, Hong Kong, Brazil, Australia, dan di beberapa negara besar lainnya. Nah, kesimpulannya, karena supply Bitcoin ini terbatas dan peminatnya semakin banyak, otomatis akan membuat harga Bitcoin ini terus melambung dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan suatu prinsip dasar ekonomi yang dimana makin tinggi permintaan terhadap suatu barang yang stoknya sedikit, otomatis akan membuat harga dari barang tersebut semakin melambung tinggi.
Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa makin kesini makin banyak orang, bahkan banyak institusi negara yang membeli Bitcoin dan menjadikan Bitcoin sebagai aset investasi utama? Memang apa sih istimewanya Bitcoin? Bukannya Bitcoin hanyalah suatu aset digital yang nggak ada artinya? Nah, jadi salah satu hal yang mendorong banyak orang berinvestasi ke dalam Bitcoin dan membuat Bitcoin itu sangat menarik, itu adalah karena adanya teknologi blockchain yang digunakan oleh Bitcoin itu sendiri. Nah, teknologi blockchain inilah yang kemudian membuat Bitcoin menjadi suatu aset yang sangat populer dan futuristik. Karena dengan dukungan jaringan blockchain, bisa membuat Bitcoin ini menjadi suatu aset yang dapat disimpan di dalam internet, yang nantinya bisa kita kirim kemanapun, ke siapapun dengan sangat mudahnya secara decentralized, alias nggak terpusat dan nggak bisa dikontrol oleh pihak manapun. Sehingga membuat Bitcoin menjadi suatu aset yang aman dan sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai belahan dunia manapun. Nah, selain dengan adanya teknologi blockchain, banyak orang yang memilih Bitcoin sebagai aset utama mereka adalah karena Bitcoin ini juga sangat liquid. Bisa kita jual kapanpun kita mau, kalau misalkan kita lagi butuh uang cash. Dan tentunya ini sangat berbeda jauh dengan berbagai instrumen investasi lainnya, seperti halnya properti, yang dimana seperti yang sama-sama kita tahu ya, untuk bisa menguangkan properti itu nggak gampang. Butuh waktu lama agar bisa menjual si properti tersebut, agar si properti tersebut bisa berubah menjadi uang cash. Nah, jadi dengan kecanggihan teknologi dan juga kepraktisan yang dibawa sama si Bitcoin tersebut, nggak heran makanya si Bitcoin ini dijadikan sebagai aset utama sama beberapa tokoh besar di dunia seperti Elon Musk, Michael Saylor, Larry Fink, dan masih banyak lagi. Termasuk sama gua pribadi ya, yang gua pribadi juga mempercayakan Bitcoin sebagai aset investasi yang paling menjanjikan untuk bisa mengamankan maupun menumbuhkan uang gua di masa mendatang. Nah, meskipun bagi sebagian orang Bitcoin ini bisa menjadi satu aset yang sangat menjanjikan, tapi bagi sebagian orang lagi, masih banyak yang menganggap kalau Bitcoin ini tuh sangat beresiko untuk dijadikan aset investasi. Karena menurut mereka, harga Bitcoin ini sangat volatile, alias naik turun nggak karuan. Sehingga nggak cocok kalau misalkan dijadikan sebagai aset investasi. Nah, kalau buat gua pribadi ya, hal tersebut sebenarnya bukanlah menjadi sebuah kekurangan. Karena dengan volatilitas harga Bitcoin yang sangat fluktuatif, ini justru bisa memberikan kesempatan bagus buat gua agar gua bisa membeli Bitcoin tersebut di harga yang relatif masih murah. Dan lagi pula, sekalipun harga Bitcoin ini tuh sangat volatile, tapi kalau kita lihat grafik pergerakan harga Bitcoin secara menyeluruh, misalkan nih ya, dari satu dekade terakhir, tren Bitcoin ini selalu naik dari tahun ke tahunnya. Yang dimana dari grafik ini aja kita bisa lihat ya, harganya ini nggak pernah anjlok melebihi harga terendah dari setengah dekade sebelumnya. Jadi simpelnya, dari grafik ini aja, sebenarnya kalau kita mau beli Bitcoin di harga berapapun, ini kita masih memiliki potensi untuk mendapatkan hasil yang sangat signifikan di dekade berikutnya, hanya dengan membiarkan waktu bekerja secara perlahan untuk membawa Bitcoin terus meroket dan memberikan profit untuk kita secara perlahan tapi pasti. Nah, tapi disclaimer dulu ya, video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli koin. Di sini gua hanya menyampaikan secara fakta tentang potensi Bitcoin dari sisi value yang udah banyak diakui secara global dan juga dari segi pergerakan harga Bitcoin yang secara historis memang selalu naik harganya dari waktu ke waktu. Dan ini memang terbukti fakta yang membuat gua secara pribadi menjadikan Bitcoin sebagai safe haven atau aset utama yang gua percayakan untuk mengamankan dan meningkatkan nilai aset gua dari sekarang sampai gua tua nanti. Nah, lalu pertanyaannya, di Indonesia sendiri, apakah Bitcoin ini legal? Nah, sebagai aset investasi digital, Bitcoin di Indonesia sendiri ini tuh udah legal dan bisa diperjualbelikan secara sah. Tapi regulasi ini sendiri masih belum berlaku kalau kita menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Jadi, legalitas Bitcoin di Indonesia itu hanya sebatas aset investasi aja. Jadi, sederhananya, buat kalian yang mau menjadikan Bitcoin sebagai aset investasi di Indonesia, kalian nggak perlu khawatir lagi tentang legalitasnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, di Indonesia sendiri, khususnya buat para pemula, gimana caranya supaya kita para pemula ini bisa membeli Bitcoin dan menjadikan Bitcoin sebagai aset investasi pribadi kita, sehingga nantinya di masa depan kita bisa mendapatkan potensi cuan yang cukup lumayan dari si Bitcoin ini.
Nah, untuk cara beli Bitcoin, itu caranya cukup simpel. Jadi, buat kalian para pemula yang mau membeli Bitcoin, di sini sebenarnya kalian udah bisa membeli Bitcoin hanya dengan menggunakan HP kalian aja, menggunakan bantuan dari aplikasi yang bernama Ajaib Crypto. Nah, aplikasi Ajaib Crypto ini sendiri sangat gua rekomendasikan buat kalian khususnya para pemula yang mau mulai terjun ke dunia kripto untuk membeli dan menjadikan aset kripto seperti Bitcoin sebagai aset investasi utama kalian. Nah, kenapa Ajaib Crypto ini sangat gua rekomendasikan? Yang pertama, karena aplikasi Ajaib Crypto ini sendiri, dia ini udah legal dan teregulasi di Indonesia, yang diawasi langsung sama Bapepti, sehingga sangat terjamin keamanannya, dan bisa kita percayakan untuk menyimpan berbagai aset kripto yang kita miliki seperti Bitcoin. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membeli aset kripto seperti Bitcoin melalui aplikasi Ajaib Crypto, kita nggak perlu khawatir dengan perpajakannya, karena setiap aset kripto yang kita jual ataupun kita beli menggunakan aplikasi Ajaib Crypto, itu udah termasuk potongan pajak final. Dan potongan pajaknya sendiri bisa dibilang sangat ringan banget. Sangat jauh berbeda dengan pajak aset lain seperti properti yang bisa dibilang hitungan pajaknya sangat besar sekali. Lalu yang ketiga, enaknya di Ajaib Crypto, kita juga bisa membeli aset kripto dengan gampang hanya dengan menggunakan uang rupiah. Jadi kita nggak perlu kena transaction fee 2 kali ataupun kena potongan pajak sampai 2 kali. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, gimana caranya untuk bisa menggunakan aplikasi Ajaib Crypto ini agar bisa kita pergunakan untuk membeli aset kripto seperti Bitcoin dan dapetin cuan dari return Bitcoin yang kita simpen di si Ajaib Crypto ini? Nah, caranya sendiri cukup simpel ya, teman-teman. Pertama-tama, di sini buat kalian yang belum pernah pakai aplikasi Ajaib Crypto, ini kalian bisa download terlebih dahulu aplikasi Ajaib Crypto-nya melalui link yang ada di bawah ini ya, teman-teman, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, untuk tampilan Ajaib Crypto sendiri, kalau misalkan kalian download di Play Store ataupun di App Store, itu tampilannya yang seperti ini ya, teman-teman. Yang si logonya tuh kayak gini, yang warna ungu, yang ada tulisan Ajaib Crypto by BTC and Crypto. Nah, untuk kalian yang mau menggunakan Ajaib Crypto-nya, ini kalian tinggal langsung download aja ya, teman-teman. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah download, di sini kalian nanti tinggal langsung daftar dan langsung buat akun aja di Ajaib Crypto-nya. Nah, dan untuk cara daftarnya sendiri, ini bisa dibilang cukup simple banget kok. Nggak begitu ribet-ribet banget. Oh ya, jangan lupa nanti kalau misalkan kalian udah daftar, jangan lupa untuk segera melakukan verifikasi KYC ya, teman-teman. Supaya kalian nanti bisa dengan leluasa menggunakan semua fitur yang ada di dalam aplikasi Ajaib Crypto ini. Nah, kemudian habis itu, langkah selanjutnya, kalau misalkan di sini kalian udah selesai mendaftar, dan juga udah selesai melakukan verifikasi KYC, di sini nanti kalian tinggal melakukan deposit aja melalui tombol deposit yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang ada di sini untuk mulai membeli aset kripto seperti Bitcoin. Nah, ini kalian tinggal klik aja tombol depositnya. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik tombol deposit, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau sebelumnya kalian mungkin udah pernah punya akun Ajaib investasi saham sebelumnya, yang si aplikasinya tuh warna biru, kalian nantinya bisa tarik dana dari RDN kalian untuk kalian pergunakan sebagai modal deposit di aplikasi Ajaib Crypto yang ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak pernah punya akun Ajaib saham sebelumnya dan mungkin hanya menggunakan aplikasi Ajaib Crypto ini aja, ini untuk opsi depositnya kalian bisa pilih opsi deposit di kolom metode lainnya yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang ada di atas ini. Yang dimana nanti di sini kalian bisa melihat berbagai macam pilihan metode deposit yang bisa kalian pilih dan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Contoh, kalau misalkan di sini kalian pengen depositnya menggunakan dana, ini kalian bisa langsung klik aja di tombol dana yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, yang ada di sini. Lalu langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal copy aja nomor virtual account yang ada di sini. Klik salin atau klik copy. Terus abis itu langkah selanjutnya, setelah kalian udah selesai mengcopy nomor virtual account-nya, di sini kalian tinggal buka aplikasi Dana kalian aja. Misalkan ini gua buka Dana gua. Terus abis itu setelah masuk ke Dana, di sini nanti kalian tinggal klik kirim di sini aja, di tombol ini, di tombol send atau di tombol kirim. Lalu abis itu setelah kalian klik tombol kirim, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal klik tombol kirim ke bank atau tombol kirim send to bank yang ada di sini. Nah, lalu abis itu selanjutnya di sini kalian tinggal klik tambah rekening baru di sini.
Nah, setelah kalian mengklik tambah rekening baru, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini kalian nanti tinggal ubah bank tujuannya menjadi Bank BRI di kolom yang ada di sini. Nah, terus abis itu di sini kalian tinggal klik BRI. Nah, kemudian abis itu di kolom rekening tujuan ini nanti di sini kalian tinggal pastekan aja kode virtual account yang tadi udah kalian copy yang ada di sini nih. Nah, yang ini tadi nih, yang dari si Ajaib Kriptonya. Nah, ini yang udah kalian copy, kalian tinggal pastekan aja di sini. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian habis itu setelah kalian paste, selanjutnya kalian tinggal klik aja di tombol ini ya, di tombol simpan dan lanjutkan atau di tombol save and continue yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu setelah kalian berhasil simpan, di sini nanti kalian tinggal masukin aja nih berapa jumlah rupiah yang ingin kalian depositkan ke akun Ajaib Kripto kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti di sini kalian tinggal tentukan aja nih berapa banyak rupiah yang pengen kalian pergunakan untuk membeli Bitcoin di akun Ajaib Kripto kalian. Gitu ya teman-teman. Misal kalian mau melakukan deposit 50.000, katakanlah ya, di sini kalian tinggal masukin 50.000 dan habis itu di sini kalian tinggal klik done aja di sini dan habis itu di sini kalian tinggal klik continue untuk melakukan proses deposit dari Dana ke akun Ajaib Kripto kalian. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalau misalkan kalian udah berhasil melakukan deposit, maka saldo deposit kalian itu nantinya akan bisa kalian lihat di kolom Dana Kripto kalian yang ada di sini. Nah, dan kalau misalkan nantinya si hasil deposit tersebut udah bertambah di sini di Dana Kripto kalian, maka di sini nantinya kalian udah bisa langsung melakukan pembelian berbagai macam aset kripto seperti Bitcoin melalui kolom trade-nya yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini. Nah, just info buat kalian, ketika kalian ingin membeli aset kripto melalui kolom trade-nya Ajaib Kripto, di sini nanti kalian akan ngelihat ada dua tampilan UI, yaitu Ajaib Kripto Lite yang ada di sini, yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk membeli aset kripto dengan cara yang lebih sederhana, dan tampilan Ajaib Kripto Pro yang ada di bawahnya, yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk melakukan transaksi trading dengan lebih detail di mode Pro-nya. Nah, gue contohin ya, kalau misalkan kalian pengen melakukan pembelian Bitcoin menggunakan tampilan yang light, caranya tuh cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja di sini, di bagian light mode yang ada di sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik trade. Maka nanti secara otomatis tampilannya si Ajaib Kripto ini akan dirubah menjadi mode light. Nah, kalau udah masuk ke mode light, untuk mulai membeli koin di si Ajaib ini caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal klik aja di kolom sini. Terus habis itu di sini kalian tinggal ketik BTC. Lalu abis itu di sini kalian tinggal pilih yang BTC Pairing IDR yang ada di atas ini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal klik tombol beli yang ada di sini. Terus abis itu setelah kalian klik tombol beli di kolom rupiah ini, di sini kalian tinggal masukin aja berapa banyak jumlah rupiah kalian yang ingin kalian pergunakan untuk membeli Bitcoin. Gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini kalian ingin membeli Bitcoinnya menggunakan mode Pro, ini kalian tinggal klik aja di atas di sini dan kalian tinggal ubah ke mode Pro. Nah, dan cara untuk membeli Bitcoin di mode Pro, ini caranya cukup simple dan kurang lebih sama aja dengan cara yang tadi ya teman-teman, yang ada di mode Lite. Cuma yang membedakan ketika kita membeli Bitcoin di mode Pro, itu ada yang namanya opsi limit order. Di bagian sini nih, di bagian tipe order, ini ada yang namanya limit order dan juga market order. Nah, opsi limit order ini, itu nantinya bisa kalian pergunakan untuk mengantri dalam melakukan pembelian Bitcoin di harga tertentu, sesuai dengan harga yang kalian inginkan. Misalkan nih, kalian ingin antri beli Bitcoin pakai fitur limit order. Ini kalian tinggal aktifin aja limit ordernya di sini. Terus abis itu di bagian kolom harga beli ini yang ada di sini, ini nanti kalian tinggal setting aja nih di harga berapa nantinya kalian ingin melakukan eksekusi pembelian Bitcoin. Nah, misal saat ini kan harga Bitcoin tuh di harga sekitar 851 juta per satu koinnya. Nah, misalkan kalian pengen antri membeli si Bitcoin di harga 850 juta. Ini kalian tinggal klik aja di sini nih, di 850 juta. Misalkan kayak gini. Nah, 850 juta. Dan kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah masukin harga antriannya, di kolom jumlah BTC ini, nanti di sini di bawahnya kalian tinggal masukin nih, berapa banyak jumlah Bitcoin yang pengen kalian beli. Misalkan di sini kalian ingin membeli Bitcoin sebanyak 0,00059 Bitcoin di harga 850 juta. Maka nanti di bawahnya ini akan kelihatan berapa jumlah nominal yang harus kalian keluarkan untuk membeli sejumlah Bitcoin yang udah kalian cantumkan di sini di harga yang udah kalian pasang antriannya di atas ini. Gitu ya, teman-teman.
Oh ya, ketika kalian mau melakukan transaksi pembelian di mode Pro, kalian juga nantinya bisa mengaktifkan fitur stop loss ataupun take profit yang ada di sini ya. Nah, yang ada di bawah sini untuk meminimalisir kerugian ataupun mengamankan profit dari transaksi yang udah kalian lakukan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalkan tujuan kalian di Ajaib Kripto ini adalah untuk investasi dalam jangka panjang, fitur ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu. Dinonaktifkan juga nggak masalah. Jadi, saran dari gua sih kalau misalkan kalian pengen dapat hasil yang signifikan, si Bitcoin yang udah kalian beli nantinya di sini, di si Ajaib Kripto ini, mending kalian hold aja dan kalian biarkan aja si Bitcoin tersebut bertumbuh dengan sendirinya dalam jangka panjang. Nah, tapi katakanlah kalau misalkan suatu saat kalian udah mulai mendapatkan profit dari hasil beli Bitcoin yang sebelumnya udah kalian simpen di sini selama bertahun-tahun, dan kemudian kalian pengen mencairkan si Bitcoin tersebut untuk menarik profitnya. Nah, kalau misalkan kalian pengen mencairkan si Bitcoin kalian dan pengen narik profitnya, caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal masuk lagi aja ke kolom trade yang ada di sini. Kemudian habis itu di kolom trade ini kalian tinggal klik jual aja di sini si Bitcoin kalian yang udah kalian beli. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ngejualnya di mode Pro, di sini kalian bisa pakai limit order untuk bisa mendapatkan potensi harga jual yang lebih signifikan. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini kalian pengen ngejual dengan harga pasaran yang lagi terjadi saat ini, di sini kalian bisa hapus limit ordernya dan kalian bisa pilih market order. Atau kalau pengen lebih gampang lagi, di sini kalian tinggal ubah aja ke mode light yang ada di sini. Lalu abis itu, di sini kalian tinggal klik jual Bitcoin kalian, dan di sini kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah Bitcoin yang ingin kalian jual. Kalau misalkan kalian pengen ngejual dan merupiahkan si Bitcoin kalian dengan cara yang lebih simple. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk cara merupiahkan Bitcoin kalian, itu caranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus menjualnya terlebih dahulu. Nah, just info buat kalian, enaknya di Ajaib Kripto, selain terdapat fitur trading yang bisa kita pergunakan untuk membeli maupun menjual aset kripto, di Ajaib Kripto ini juga ada fitur Ajaib Earn yang ada di kolom sini nih. Nah, yang ada di sini, yang dimana nantinya di fitur Ajaib Earn ini, kita juga nantinya bisa dapetin profit tahunan hingga belasan persen hanya dengan ngediemin saldo aset kripto kita aja yang udah kita beli sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya, kalau misalkan kalian katakanlah membeli aset USDT di si Ajaib Kripto ini, dan si USDT tersebut ini kalian taruh aja di sini nih di mode earn, maka nanti si USDT tersebut itu akan bertambah sebanyak 3,90% per tahunnya dari total jumlah USDT yang udah tersimpan di fitur earn-nya Ajaib Kripto kalian. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang fitur earn ini sangat membantu untuk menumbuhkan profit ataupun cuan kalian buat kalian yang mungkin nggak mau ribet-ribet ataupun capek-capek melakukan trading. Nah, lalu selain itu, di Ajaib Kripto ini juga ada yang namanya fitur berita ya, teman-teman, yang ada di kolom sini nih. Yang dimana melalui fitur ini, kita nantinya bisa mendapatkan informasi terupdate seputar aset digital apa aja yang lagi trending dan lagi banyak diperbincangkan. Lalu selanjutnya, selain fitur tadi, di Ajaib Kripto juga ada fitur yang namanya analisis kripto terkini, yang bisa kalian lihat di kolom sini ya, teman-teman. Nah, yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, enaknya fitur analisis kripto ini, di sini kita nantinya bisa mendapatkan info dari analisis teknikalnya Ajaib Kripto secara lengkap yang bisa membantu kita menentukan titik terbaik kapan waktu yang tepat untuk membeli suatu aset kripto seperti Bitcoin dan kapan waktu terbaik untuk melakukan penjualan si Bitcoin tersebut. Gitu ya. Jadi ada analisisnya di sini secara detail yang nantinya ini bisa benar-benar ngebantu banget khususnya buat kalian para pemula yang masih awam banget tentang technical analisis. Oh ya, dan just info buat kalian ya, teman-teman. Di Ajaib Kripto, kalian juga bisa mengirimkan ataupun menerima berbagai aset kripto dari berbagai wallet lain di atas jaringan blockchain secara langsung. Nah, misalnya nih, kalian ingin menerima suatu aset kripto seperti Bitcoin dari wallet lain. Nah, untuk cara menerimanya, di sini kalian tinggal klik aja terima di tombol yang ada di sini. Terus, abis itu, di sini kalian tinggal pilih Bitcoin di sini. Nah, kalau misalkan kalian nggak nemu Bitcoinnya, ini kalian tinggal klik di sini, di tombol cari, terus kalian tinggal ketik BTC. Lalu abis itu nanti Bitcoinnya akan muncul, dan di sini kalian tinggal klik Bitcoinnya, dan secara otomatis, maka nanti di sini kalian akan bisa ngelihat alamat wallet dari Bitcoin kalian.
kalian yang nantinya bisa kalian copy dan kalian pergunakan untuk menerima Bitcoin dari wallet manapun. Gitu ya teman-teman. Nah, just info buat kalian, Ajaib Crypto sendiri, dia ini udah support BTCB, yaitu Bitcoin yang berjalan di atas jaringan BNB Chain. Yang dimana tentu aja ini nantinya bisa membuat proses transaksi pengiriman Bitcoin antara wallet di Ajaib Crypto ini akan menjadi lebih hemat fee. Gitu ya. Nah, dan itu tadi adalah cara untuk nerima asetnya. Nah, lalu sekarang kalau misalkan untuk cara kirim aset si Bitcoinnya ke wallet lain, caranya gimana? Nah, caranya cukup simple. Di sini kalian tinggal klik kirim di sini. Lalu abis itu di sini kalian tinggal pilih aset apa yang ingin kalian kirim. Misalkan kalian pengen kirim Bitcoin, ini kalian tinggal klik di Bitcoin. Lalu abis itu di sini kalian tinggal masukin aja berapa banyak jumlah Bitcoin yang ingin kalian kirimkan. Misal kalian pengen mengirimkan semua Bitcoin kalian, maka di sini kalian tinggal klik max aja. Dan kemudian abis itu kalau udah di kolom jaringan ini, kalian tinggal pilih jaringan apa yang ingin kalian pergunakan untuk mengirim si Bitcoin. Misalkan kalian pengen menggunakan jaringan BEP20, ini kalian tinggal klik BEP20. Lalu kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin aja alamat penerimanya. Dan kalau udah, di sini kalian tinggal isikan nama penerimanya kalau misalkan kalian pengen isi. Lalu abis itu di sini kalian bisa isikan juga catatan kalau misalkan kalian pengen isi catatannya. Dan kalau semuanya udah komplit, di sini kalian tinggal klik kirim. Dan udah beres gitu, sesimpel itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau membeli dan menjadikan Bitcoin sebagai aset investasi utama, gue saranin kalian pakai Ajaib Crypto aja. Karena Ajaib Crypto sendiri udah jelas sangat aman karena udah teregulasi dengan baik di Indonesia. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Sekian video gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.